Shalom, selamat siang God Lovers, dan selamat datang di Diaspora TV Talk Show. Saya Pendeta Martin Hareva akan menemani Anda beberapa waktu ke depan dalam Diaspora TV Talk Show yang ditayangkan setiap Sabtu pukul 1 siang. Beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara kita umat Muslim baru saja merayakan Hari Raya Idul Adha atau Idul Korban yang dirayakan setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Seperti kita ketahui, perayaan Idul Adha dilakukan umat Muslim dalam memperingati ketaatan Nabi Ibrahim atau di Kristen dan Yudaisme disebut Abraham saat rela mengorbankan anak yang dikasihinya, yaitu Ismail. Mengenai pengorbanan ini, tentunya terdapat perbedaan yang mendasar tentang siapa yang dikorbankan antara apa yang kita orang Kristen yakini dan apa yang diyakini umat Muslim. Dari perspektif Alkitab, banyak yang dapat kita pelajari. Misalnya, soal ketaatan dan iman dari Abraham yang luar biasa. Untuk itu, kita mengundang Bapak Pendeta Andi Burhanuddin, seorang murtadin yang sudah kita kenal dan sudah pernah kita undang di Diaspora TV Talk Show. Tentunya dengan latar belakangnya, beliau mempunyai pengetahuan yang mumpuni akan topik yang akan kita bahas ini. Baik, kita sapa dulu beliau. Shalom Pak Pendeta Andi, apa kabar? Salam, haleluya, kabarnya puji Tuhan. Sehat. Puji Tuhan. Sebelum kita berdiskusi, mari kita mulai acara ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami di dalam Yesus Kristus. Saat ini kami akan berbincang-bincang dengan hamba-Mu Bapak Pendeta Andi Burhanuddin. Berbicara sekitar keluarga Abraham, dan kami mohon Roh Kudus memimpin menuntun pembicaraan kami sehingga setiap yang mendengar diberkati dan imannya semakin diteguhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. God Lovers, tidak lupa saya mengingatkan kepada Anda semua untuk memastikan bahwa Anda sudah like video ini. Dan jangan lupa juga tuliskan komentar di ruang yang tersedia di bawah video ini. Bagi God Lovers yang baru menemukan channel Diaspora TV ini, saya ucapkan selamat datang. Dan pastikan Anda sudah mensubscribe channel Diaspora TV. Dan mohon menekan tombol bel notifikasi. Karena dengan begitu, Anda menjadi orang pertama yang akan dikirimkan notifikasi oleh YouTube setiap kali ada konten baru dari channel Diaspora TV. Pak Andi, Bapak dulu memeluk agama Islam. Ya. Dan dapatkah Bapak cerita apa yang Bapak ketahui mengenai latar belakang, tujuan, dan makna Idul Adha bagi umat Islam? Siapakah Abraham atau Ibrahim dalam Islam? Dan mengapa ia penting dalam agama Kristen dan Islam? Silakan Pak Adi. Amin, haleluya, terima kasih hambanya Pak Pendeta. Dari kisahnya Nabi Ibrahim tentang siapa yang akan dikorbankan anaknya ini memang perbedaan yang sangat mendasar. Perbedaan yang sangat mendasar itu adalah, saya cerita dulu tentang kurban. Ya, baik. Kurban ini adalah kurban tentang pengorbanan. Dalam Islam itu disebutkan Nabi Ismail yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim. Ya. Lalu dari kurban ini umat Islam di seluruh dunia pergi naik haji ke Mekah. Jadi serangkaian naik haji ke Mekah ini, ke Baitullah ini,
sebenarnya tidak hanya berbicara tentang pengorbanan Nabi Ibrahim terhadap anaknya yang bernama Nabi Ismail, tetapi juga sejak dari peristiwa di mana Adam jatuh dalam dosa. Karena ada serangkaian secara garis besarnya aja. Saudara kita Muslim melakukan kegiatan ibadah haji ini, yang pertama adalah mereka keliling itu Ka'bah. Ya. 7 kali. 7 kali keliling Ka'bah. Nah lalu dari situ kurang lebih kira-kira 100 atau 200 meter dari Ka'bah itu ada namanya mereka melakukan sa'i. Sa'i itu adalah bukit Safa dan Marwa. Safa dan Marwa ini adalah memperingati di mana Siti Hajar dan putranya Ismail kehausan karena ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Lalu munculnya dari situ tuh air Zam-Zam. Ya. Itu peristiwanya itu air Zam-Zam. Nah lalu coba nanti kita lihat di dalam Alkitab. Ya. Air Zam-Zam itu ada di situ atau di tempat yang lain. Baik. Nah, terus itu namanya sa'i. Mereka keliling-keliling lari-lari kecil lah antara sa'i dan Marwa ini. 7 kali juga. Lari mereka 7 kali juga dari dari bukit ini 7 kali, terus dari situ melakukan pelemparan jumroh. Jumroh itu melempar setan itu, ya, lempar setan namanya, yang telah menggoda Nabi Adam. Itu serangkaian garis besarnya aja ada 3. Iya. Jadi ke Mekah atau ke Ka'bah atau Baitullah itu adalah memperingati Nabi Ibrahim bersama dengan Nabi Ismail membangun Ka'bah. Jadi dia membangun Ka'bah. Ya diceritakan bahwa Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail lah yang membangun Ka'bah. Itu diperingati. Dan dari Ka'bah ini nggak jauh dari Ka'bah itu ada makom. Makom itu adalah tempat pijakan kaki. Bukan kebanyakan orang yang tidak bisa membedakan antara makom dan makam. Suka salah. Iya, dia pikir makom itu makam. Dan ada banyak orang yang berkata bahwa di Ka'bah itu ada kuburannya Nabi Ibrahim. Bukan. Itu bukan makam, tapi makom. Makom itu adalah tempat pijakan kaki Nabi Ibrahim pada waktu membangun Ka'bah. Dan dari situ itu ada tempat di situ. Dan itu garis besarnya aja, garis besar dari peristiwa yang namanya ibadah haji. Ibadah haji itu syaratnya cuma 2, mampu secara finansial dan mampu secara kesehatan. Finansialnya mampu dan juga sehat, tentu juga panggilan Allah Subhanahu wa taala kan. Nah, itu secara garis besarnya tentang pengorbanan atau ibadah haji atau yang disebut Idul Adha atau Idul Kurban. Itu. Nah, lalu kalau kita lihat dan itu memang tidak bisa disanggah oleh siapapun karena peristiwa itu Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tidak bisa disanggah oleh siapapun karena itu adalah kitab sucinya Islam. Tidak bisa kita batalkan karena itu kan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Dan peristiwa Safa dan Marwa itu juga air Zam-Zam itu juga tidak bisa dibantah. Itu peristiwa yang mereka yakini sebagai peristiwa keajaiban munculnya air Zam-Zam. Nah, lalu tentang pelemparan jumroh itu juga peristiwa yang mereka harus lakukan serangkaian ibadah haji itu. Nah, sekarang kita lihat Alkitab. Nah, di dalam Alkitab, saya membaca Alkitab dan literatur Kristen, saya tidak pernah menemukan sebuah ayat atau tulisan bahwa Abraham atau yang disebut oleh agama Islam itu Nabi Ibrahim pergi ke Mekah. Dia tidak ada ceritanya bahwa Nabi Abraham saya percaya bahwa Abraham sama Nabi Ibrahim itu sama, orang yang sama. Karena istrinya juga sama. Jadi bukan orang yang berbeda. Tapi sejarahnya bisa jadi berbeda ini, Pak Pendeta.
Di dalam Alkitab, Nabi Abraham tidak pernah ke Mekah atau Arab untuk membangun Ka'bah. Walaupun pernah lari ke Mesir karena zaman kelaparan ya. Oh iya, iya, iya. Sebenarnya bukan lari ke Mesir, dan dia mampir di Mesir karena dari Ur Kasdim kan, dari Irak menuju ke Mesir sampai dengan Israel. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa peristiwa tentang air Zam-Zam di mana bunda atau ibu daripada Nabi Ismail yang namanya Hagar dalam Alkitab ini, dia tidak ke Arab, tetapi dia ada di sekitar Berseba. Oke. Ya. Dan memang di situ ada sumur. Ada sumur juga, namanya sumur Lahairoi gitu. Lahairoi. Ya. Okay. Nah, kalau saya bisa buka Alkitab ya. Oke. Kalau saya bisa buka Alkitab, karena memang ada dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-16 ayatnya, ini tentang malaikat berbicara kepada Hagar, kepada Hagar tentang bersama dengan anaknya Nabi Ismail ini. Waktu Hagar mau melarikan diri. Oh iya, betul. Dibully oleh Sarah. Ya. Sarah, ya, betul. Saya baca aja ya. Kata Abraham kepada Sarah, "Hambamu itu ada di bawah kekuasaanmu, perbuatlah seperti apa yang kau pandang baik." Ayat yang pasal 16, ayatnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-7 sekarang, tadi ayat 6. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya di suatu mata air di padang gurun. Itu ada mata air nih. Yeah. Jadi kemungkinan mata air ini yang diambil seperti peristiwa Zam-Zam. Tapi kita nggak bisa membatalkan peristiwa Zam-Zam yang ada di sumur Zam-Zam itu. Nggak bisa. Itu udah bagiannya Islam. Itu bagian keyakinan mereka itu. Kita nggak bisa membantahnya. Bisa penistaan agama nanti. Dan kita nggak mau ke arah sana. Oke. Nah, lalu ayat yang ke-8, kata Hagar. "Hamba Sarai itu, dan di manakah datangmu dan dari manakah kamu pergi?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku." Lalu malaikat Tuhan itu berkata, "Kembalilah kepada nyonyamu dan biarkanlah engkau ditindasnya di bawah kekuasaannya." Ayat 10. Lalu kata malaikat Tuhan kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Ismail." Ini lagi hamil nih. Lagi hamil. Ya. Lalu sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu, seorang laki-laki, Ismail ini. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikian nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap tangan, dan tiap-tiap tangan orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Ini sifatnya. Lalu kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu disebut "Engkau El Roi." Sebab katanya, "Bukankah di sini telah kulihat dia yang telah melihat aku?" Sebab itu sumur itu disebut ke orang sumur Lahairoi. Lahairoi. Apakah sumur Lahairoi ini sama dengan sumur Zam-Zam di kota Mekah? Nah, bagi kita orang Kristen, Alkitab adalah kebenaran yang mutlak. Kebenaran yang mutlak. Dan lalu letaknya antara Kadesi dan Baret. Ada di Berseba. Berseba itu adalah wilayah selatan dari Israel. Wilayah selatan. Nah, sekarang bagian yang keduanya, Pak Pendeta, adalah saya baca di bagian yang keduanya. Nah, ini sesudah Hagar lari dari nyonyanya bersama dengan Nabi Ismail yang diperkirakan sampai ke Arab itu. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-21. Pasal 21, kemudian pagi-pagi Abraham mengambil roti ini untuk Hagar. Kemudian keesokan harinya, ayat yang ke-14 dari kitab Kejadian pasal yang ke-21. Kemudian keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar.
ia meletakkan beserta dengan anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnya perempuan itu pergi, maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba, Pak. Ditulis di sini padang gurun Berseba. Nah, kalau di dalam Al-Quran kan itu kan di Arab, Pak. Antara Sa'i dan Marwah. Bukit Sa'i dan Marwah, mereka melakukan sa'i itu, keliling itu. Itu. Nah, itu munculnya air Jam-Jam, sumur Jam-Jam yang dinikmati airnya oleh sekarang sampai oleh orang Islam yang pergi naik haji sampai sekarang nih. Dan memang air itu air yang tidak pernah kering. Yang di Arab itu. Nah, sementara di dalam Alkitab bahwa Hagar dan Ismail ini dia diusir oleh Abraham dengan sekirbat air dan roti dan mengembaranya di padang gurun Berseba. Itu lokasi yang jauh ya? Jauh berbeda itu. Jauh sekali. Jadi kalau kita googling di internet, tanya kan sekarang kan internet kita bisa tahu segala sesuatu. Gini, saya pernah ukur lewat internet, Pak. Lokasinya ini. Lokasi Abraham di mana dia mengusir Hagar dan Ismail. Kalau dia ke Hagar dan Ismail ini lari ke Arab, itu jauhnya 1.200 kilo, Pak. Bagaimana mungkin pada zaman itu nggak ada pesawat, hutan belantara, binatang buas mungkin masih ada dan banyak. Hagar bisa berjalan sampai ke Arab Saudi, Pak. Lalu diketemukanlah sumur yang bernama Jam-Jam. Sumur Jam-Jam itu. Lalu kalau kita lihat Alkitab, Berseba ada di wilayah Israel. Berseba ini kan provinsi selatan daripada negara Israel gitu. Dan di sini juga lah Abraham dimakamkan, kuburannya Abraham. Di sini juga lah Sarah juga dimakamkan gitu. Di kota. Jadi masih ada kaitannya ini. Wilayah ini satu dengan yang lain saling terkait. Dan juga ditemukan sumur Laheroi di wilayah itu. Iya, itu betul sekali. Itu betul sekali. Jadi dengan terang benderang bahwa itu biarlah sumur Jam-Jam di mana malaikat menghentakkan kakinya sehingga Hagar dan Ismail dapat minum air Jam-Jam itu, peristiwa Safa dan Marwa itu, biarkanlah itu menjadi keyakinan saudara kita Islam. Tetapi sebagai seorang hamba Tuhan, saya hanya menyampaikan pesan kepada saudara Kristen yang menonton channel ini atau yang melihat video ini bahwa Alkitab adalah sebuah kebenaran. Dan Alkitab adalah firman Tuhan. Yang kita orang Kristen siapapun nggak bisa membantahnya. Siapa yang berani membantah? Nggak bisa dibantah ini. Karena ini merupakan bukti sejarah seorang nabi. Dan memang kalau kita lebih dalam lagi mempelajari Nabi Ibrahim ini atau Abraham ini, ada satu lagi, Pak. Ada di dalam Alkitab sejarahnya Nabi Ibrahim ini. Ada dua yang saya ingin saya sampaikan. Yang pertama, di dalam Islam Nabi Ibrahim ini tidak pernah diganti nama, Pak. Jadi Ibrahim aja. Ibrahim dari lahir ya namanya Nabi Ibrahim gitu. Nah, sementara Abraham di dalam Alkitab ini ada pernah diganti nama, Pak. Dari nama awal yang diberikan oleh ayahnya Abram, lalu Tuhan ganti nama dia menjadi Abraham. Itu yang pertama, Pak. Jadi memang ada perbedaan ini. Kalau Ibrahim, Nabi Ibrahim tidak pernah diganti nama dalam Islam, sementara Nabi Abraham nama awalnya adalah Abram, diganti menjadi Abraham. Abram itu adalah artinya adalah ayah yang penyayang. Abram itu adalah ayah yang penyayang. Nah, sekarang Abraham, Tuhan ganti nama menjadi Abraham adalah Bapa sejumlah bangsa besar.
Oh. Jadi luas, lebih luas dia. Iya, Kalau iya. Abraham cuma berbicara tentang keluarga, Iya. ya kan, ayah kan, Hmm. ayah yang penyayang. Sementara Abraham ini adalah bapak dari sejumlah bangsa besar. Mhm. Nah itulah Tuhan ganti nama menjadi Iya, iya. Abraham. Jadi sangat berbeda artinya ya. Sangat berbeda artinya. Luas sekali. Luas di nama penjelasannya yang loh. kedua. Waduh, itu Iya. penjelasannya sangat luas. Mhm. Jadi dari Abraham adalah bapak atau ayah yang penyayang ini, Tuhan rubah supaya dia menjadi berkat bagi banyak bangsa besar. Demikian juga kita yang iman dengan imannya Abraham, bukan Ibrahim. Ya. Imannya Abraham ini kita juga menjadi alat Tuhan untuk menyebar kasih-nya. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, dan juga yang tidak ada di dalam Alkitab, Pak. Ya. Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran ini kan pernah dibakar, Pak. Oh. Pernah dibakar oleh namanya Raja Namrud. Oh. Dibakar lalu dia tidak mempan dengan api itu. Lalu Nabi Ibrahim itu hidup. Nah, sementara di dalam Alkitab, Nabi Abraham atau Abraham bapaknya bangsa yang besar ini tidak pernah ada kisah bahwa dia dibakar. Nggak ada kisahnya dia dibakar. Iya. Nah, Pak Pendeta sedikit saya kasih penjelasan atau yang nonton channel ini, Ya. saya sedikit kasih penjelasan bahwa Raja Namrud yang membakar Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran, kalau itu sama dengan Nimrod dalam Alkitab, kalau itu tokoh yang sama, ini beda tahun, Pak. Jauh sekali ya. Jauh. Ininya. Iya, jauh sekali tahun. Beda generasi. Beda generasi, Pak. Iya. Jadi kalau Raja Nimrod, saya nggak masuk ke Namrudnya. Iya. Saya masuk ke Nimrod karena ada dalam kitab Kejadian. Kalau saya masuk ke Nimrod, Nimrod ini kan generasi ketiga dari anaknya Nabi Nuh yang bernama Ham. Oh. Anaknya Nabi Nuh yang bernama Ham, Pak. Generasi ketiganya. Iya. Saya sedikit coba saya lihat Nimrod ini gitu. Dari kitab Kejadian pasal 10 saya baca sedikit ini untuk jemaat ini. Kitab Kejadian pasal 10 ayatnya yang ke-6, Pak. Keturunan Ham, anak pertama dari Nuh. Keturunan Ham ialah Kusi, Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Kusi ialah Seba, Hawila, Sabra, Rema, Sabekta. Anak Rema ialah Seba dan Dadan. Lalu Kusi anaknya yang Ham ini, Pak. Kusi ini memperanakan Nimrod. Jadi muncul nama Nimrod ini di dalam kitab Kejadian pasal 10 ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-8. Nah, lalu Abraham ini, Pak, di dalam kitab Kejadian sesudah Menara Babel, Pak. Kalau ini kan sebelum Menara Babel. Iya. Gitu, sebelum Menara Babel. Lalu dari kitab Kejadian ini 10 Ham dan Yafet, Sem, Ham dan Yafet keturunan Nuh ini, lalu muncullah Menara Babel. Dan sesudah Menara Babel muncullah keturunan Sem, atau di dalam Islam itu namanya anaknya Sam. Dalam Alkitab namanya Sem. Nah, Sem ini, Pak, dari Abraham ini lahir dari anak kedua yang bernama Sem atau Sam dalam Al-Quran, Sem dalam Alkitab. Generasinya ada 8 sampai 9, Pak. Saya baca sedikit aja. Sem, setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakan Arpaksad 2 tahun setelah air bah. Ditulis secara jelas. Sem masih hidup 500 tahun, Pak. Jadi 500 tahun dia baru melahirkan anak. Dan generasi-generasi sampai dengan ayatnya yang ke-24, Nahor, bicara tentang Nahor. Setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakan Terah, ayahnya Abraham.
Nahor masih hidup 119 tahun sesudah ia memperanakan Tera dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ayat 28, Pak. Setelah Tera hidup 70 tahun, ia memperanakan Abraham, Nahor dan Haran. Ya. Jadi ini generasinya generasi ke-8 atau 9 dari keturunan anaknya Nuh yang bernama Sem. Iya. Tapi itu biarlah itu menjadi sejarah, karena itu nggak bisa, Pak. Karena ada ayat dalam Al-Quran bahwa Nabi Ibrahim dibakar, Pak. Kita nggak boleh ambil bagian itu, Pak. Iya, iya. Iya, iya. Dan biarlah itu menjadi keyakinan saudara Betul, kita betul. Muslim. Tetapi saya mau bicara kepada kawan saya, orang Kristen, jemaat Tuhan yang dengar channel ini, bahwa Abraham di dalam Alkitab tidak pernah dibakar oleh seorang raja yang bernama Nimrod. Demikian, Pak. Iya, iya. Baik, sangat menarik ya sejarahnya dari nama Abram menjadi Abraham. Iya. Dan itu punya arti dan makna yang sangat besar, Sangat luas, besar, gitu sangat ya. luas, Pak. Nah, menarik tadi Pak Andi jelaskan tentang kelahiran Ismail itu ternyata sudah dinubuatkan oleh malaikat. Pada waktu ya Hagar ini lari dari nyonyanya, lalu malaikat berbicara kepada Hagar bahwa kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan dia akan dinamai Ismail. Artinya Ismail itu Tuhan mendengar. Oh, iya. Gitu. Karena ibunya berseru-seru kepada Tuhan. Betul, di dalam berseru-seru kepada Tuhan itu. dalam penderitaannya itu. Iya. Dan kalau itu dia lari dari itu sampai ke Arab itu menurut sejarah Islam, gitu ya. Nah, lalu memang Ibrahim ini menjadi tokoh dalam 3 agama. Kalau di dalam Islam itu kan kitab itu diturunkan dari langit, agama langit namanya. Agama langit itu adalah agama Yahudi, agama Kristen, agama Islam. Artinya agama langit itu diberikan wahyu. Wahyu. Nah, lalu muncul, dan itu ada doa iftitah, Pak. Ada doa iftitah, doa pembukaan daripada sholat. Sebelum doa Al-Fatihah itu, bacaan Al-Fatihah, ada doa iftitah, Pak. Ada doa pendek, ada doa panjang. Salah satu doa iftitah itu adalah menyebutkan di sana adalah ini wajahhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Nah, itu Abraham yang hanif. Ibrahim yang hanif, yang jalan yang lurus. Jadi artinya adalah kuhadapkan wajahku kepadamu ya zat yang menjadikan langit dan bumi. Sesungguhnya aku adalah orang yang hanif, ada di jalan yang lurus, dan aku bukan termasuk orang yang musyrik atau yang menyekutukan engkau. Itu doa, Pak. Jadi memang Abraham ini dicari oleh 3 agama ini, Pak. Di mana sebenarnya keturunan Abraham ini? Iya. Ini dari jalur mana sebenarnya keturunan Abraham? Apakah keturunan Abraham ini masuk ke jalurnya Yahudi, atau jalurnya Kristen, atau jalurnya Islam, Pak? Itu ada doanya, Pak. Itu kuhadapkan kepada wajahku kepadamu. Wahai zat yang menjadikan langit dan bumi, sesungguhnya aku adalah agama yang hanif, agama yang lurus, dan aku bukan orang yang musyrik atau yang menyekutukan engkau. Itu doa iftitah artinya. Jadi dicari ini, Pak. Mana sebenarnya darahnya Abraham ini? Iya. Nah, kita sedang cari ini. Siapa ini darahnya Abraham? Kita tidak cari keturunan darahnya Daud, enggak. Kita mau cari keturunannya Abraham. Siapa ini gitu? Gitu, Pak Pendeta. Iya, baik. Terima kasih untuk penjelasannya yang luar biasa, Pak Andi. Nah, secara eksplisit di dalam Kejadian 16 ayat 2 sampai 4, ya, tidak secara eksplisit memang menyatakan permintaan Sarah agar Abraham mendekati Hagar itu adalah bagian dari rencana langsung Tuhan. Namun kita ketahui akibat peristiwa itu lahirlah Ismail
Oke. yang juga sangat diberkati Tuhan. Nah, bagaimana Pak Andi melihat dan menjelaskan hal ini? Dorongan dari istri Abraham supaya Abraham mendekati Hagar. Iya. Ya. Nah, lahirlah Ismail dari Hagar ini sebenarnya itu bukan kehendak Tuhan, Pak. Oh, Bukan. iya. Tapi keinginan Sarah. Keinginan Sarah untuk mendapatkan anak. Karena dia udah tua, Pak. Jadi ini peranan Sarah sebenarnya ya. Peranan Sarah ini sebenarnya. Peranan Sarah, bukan keinginan Tuhan. Tapi begitu Ismail ini lahir, memang diberkati. Karena dia ada anaknya Abraham. Oh, ada darah Ada Abraham darahnya di situ. Abraham di situ. Ada darahnya Abraham. Iya, Dia iya. tetap diberkati. Tapi bukan nubuatan dari Tuhan untuk lahirnya Ismail, bukan. Tetapi begitu lahir, Tuhan memberi pencerahan lewat malaikat kepada Hagar bahwa anakmu ini juga aku akan memberkatinya. Oh. Gitu, menjadi 12 raja-raja di dalamnya. Dan lalu dari berkat Tuhan inilah, tapi ini Alkitab mencatat secara terang benderang, Pak, bahwa Tuhan udah bilang nih bahwa anak kamu yang lahir dari Hagar ini dia akan menjadi keledai, Pak. Keledai liar. Keledai liar itu tadi yang saya baca itu. Dan di samping itu dia akan melawan saudara-saudaranya. Dan saudara-saudaranya juga akan melawan dia. Oh. Memang ini tidak terjadi pada kepada Nabi Ismail, tetapi kepada keturunannya. Aha. Kepada keturunannya. Oke. Artinya itu bicara tentang masa yang akan datang. Masa itu sama masa yang akan datang sampai generasi sekarang. Ya. Sampai generasi sekarang. Nah, Ya. saya dengan pertanyaan ini saya sedikit panjang ini, Pak Pendeta. Saya sedikit panjang. Antara Abraham dengan Daud, kira-kira 1100 tahun. Iya. Abraham ke Musa kan kira-kira 500 atau 600 tahun. Musa ke Daud kira-kira segitu juga. 1100 atau 1000 tahun antara Abraham ke Daud. Jadi Daud ini, Pak, lari dari negara kota Yerusalem, mengembara dia ke perkampungan Kedar. Perkampungan Kedar. Ketika dikejar-kejar oleh mertuanya. Betul, kita Saul. dikejar-kejar oleh mertuanya, dan yang kedua dikejar oleh anaknya yang bernama Absalom. Absalom. Oke. Lalu larilah ke perkampungan yang namanya perkampungan Kedar, Pak. Oh. Kedar ini adalah, siapa Kedar? Saya kasih penjelasan dikit. Iya. Dan di dalam Alkitab ada keturunan Abraham. Saya baca sedikit ini keturunannya, saya supaya tercerahkan di sini. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-25, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-16, inilah keturunan Ismail, anak Abraham yang dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir hamba Sarah itu. Inilah nama anak-anak Ismail, disebut menurut urutan lahirnya. Pertama ada Nebayot, Pak. Yang kedua yang sulung. Selanjutnya ada Kedar, ada Abel, ada Misbam, ada Misima, ada Duma, ada Masa, ada Hadad, ada Tema, ada Yetur, ada Nafti, ada Kedma. Inilah anak-anak Ismail, dan itulah nama menurut kampung mereka. Jadi ada Kedar, anak laki-laki nomor 2, Pak. Nah, kita kembali kepada tadi, di dalam perjalanannya Nabi Daud, 1000 sekian tahun sesudah nubuatan ini, muncul Nabi Daud mengalami satu penolakan besar-besaran terhadap keturunan Ismail yang bernama Kedar. Jadi dia dalam pelariannya masuk dalam perkampungan Kedar, Pak. Nah, ini ditulis dalam kitab Mazmur 120 ayatnya yang ke 5 sampai dengan ayatnya yang ke 7. Saya baca ya, Pak Pendeta ya. Saya baca dari kitab Mazmur 120 ayat yang ke 5 sampai dengan ayat 7. Daud berkata, "Celakalah aku karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesek dan karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar."
Ya. Ada perkampungan Kedar, dia lari ke situ, dia diam di situ, Pak, dia tinggal di situ. Lalu dia punya pengalaman. Cukup lama aku tinggal bersama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Oh. Jadi nubuatan Tuhan dalam sejak dari Hagar sampai dengan zamannya Daud 1000 tahun ini tergenapi lewat Daud. Daud berkata, aku suka berdamai, tetapi mereka nggak suka berdamai. Ini keturunan Ismail. Ismail ini. dari Kedar, perkampungan Kedar. Iya. Nah lalu yang ayat yang berikutnya berkata, Daud berkata, aku ini suka damai, tetapi apabila aku berbicara mereka menghendaki perang. Ditulis, Pak. Iya, iya. Ditulis secara terang benderang bahwa mereka menghendaki perang. Iya. Mestinya kalau udah nggak mau berdamai ya udah dong, jangan ajak orang perang. Iya. Nah kita orang Kristen adalah orang yang memiliki sifat Daud. Kita berdamai. Biarlah orang mau mengajak kita perang, jangan perang. Berdamai aja. Kita berdamai. Damai itu indah. Dan Raja damainya adalah Yesus Kristus Tuhan. Ya, Damai. Betul. Daud memiliki sifat damai, tetapi kelompok ini ingin sifatnya perang. Inginnya perang aja, Pak. Gitu, Pak. Iya, terima kasih. Iya. Nah, Pak Andi, Ya. di Al-Quran diceritakan kisah kesediaan Ibrahim untuk mengorbankan putranya. Namun, tidak secara eksplisit menyebutkan nama anak yang terlibat. Hal ini menyebabkan beragam penafsiran dalam tradisi Islam. Nah, ayat-ayat kunci yang berkaitan dengan peristiwa ini terdapat dalam surat As-Saffat, surat 37 ayat 99 sampai 113. Ya. Saat Pak Andi masih memeluk agama yang lama, bagaimana Pak Andi yakin bahwa anak yang akan dikorbankan itu adalah Ismail, bukan Ishak? Sejak dari kecil, kami orang Islam ini sudah diajarkan bahwa yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim itu adalah Ismail. Nah, Tidak mungkin berubah, Pak. ya, Sejak dari kecil. Sejak dari waktu saya mau disunat, ya, nah terus besar, ya itu aja yang didengar khotbah, baik itu guru ngaji ngajarin, orang tua ngajarin, ya, pelajaran ya, agama Islam di sekolah, itu yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail. pertanyaannya Pak, apakah itu tertulis di dalam kitab Bapak yang lama? Oh ya, itu yang perlu kita jawab. Iya. Saya mau jawab yang pertama, Pak. Yang pertama adalah saya mengutip perkataan dari ketua imam besar Masjid Istiqlal yang sampai sekarang ini. Namanya Profesor Najaruddin Umar. Ya. Dulu beliau wakil Menteri Agama, Pak. Ini bukan orang kaleng-kaleng. Oh. Profesor. Ya. Dan diangkat menjadi imam Masjid Istiqlal Jakarta itu bukan ustadz yang bikin jadi karena politik, Pak, bukan. Tapi memang ia tokoh agama. Ya. Nah, di dalam tulisannya dia sebutkan bahwa sebentar. Nah, saudara yang ada di nonton ini, nanti klik ini internet, tulis siapakah nama anak Nabi Ibrahim yang dikorbankan. Itu keluar di situ. Nah, keluar. Dan ini dari penjelasan ini NU Online, Pak. Oke. NU Online, dari penjelasan NU Online ini. Dan ini judul beritanya adalah Liputan Haji 2024. Nah, tulisannya begini nih, Pak. Perihal perbedaan pendapat di kalangan ulama soal siapa nabi yang dikorbankan, Profesor Najaruddin Umar, Kiai Haji, Pak. Profesor Kiai Haji Najaruddin Umar pernah mengulasnya dengan baik di media Indonesia. Rupa-rupanya tulisan beliau ini sudah ada di media Indonesia. Ya. Nah, kalau kita baca terus-menerus ini, bahwa tulisan beliau ini dijelaskan dalam tulisan ini bahwa
tidak ada ayat secara terang benderang, secara eksplisit bahwa Nabi Ibrahim memkorbankan anaknya Nabi Ismail. Tidak ada, Pak. Oh, di Al-Quran? Tidak ada. Jadi ini beliau yang ngomong nih. Saya baca dari ini. Ya. Dulu kan kita nggak pernah tahu karena nggak ada internet, Pak. Sekarang kan kita bisa tahu semua ini berita nih, Pak. Itu ajaran turun-temurun harus dipegang. Ya. Nah, sekarang kita bisa berita ini. Nah, kalau terus saudara baca sampai ke selesainya ini NU online ini, saudara juga akan menemukan. Jadi itu yang pertama, Pak. Yang pertama penjelasan dari Imam Besar Masjid Istiqlal, Kiai Haji Profesor Nazaruddin Umar, bahwa Al-Quran tidak menjelaskan secara terang benderang bahwa yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim itu adalah anaknya yang bernama Nabi Ismail. Tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, memang berbagai-bagai ulama di Islam itu dua pandangan yang berbeda juga, Pak. Ada yang mengatakan bahwa yang dikorbankan adalah Nabi Ishak, dan yang kedua yang dikorbankan adalah Nabi Ismail. Jadi memang ada dua pandangan ini. Dan yang lebih jelas lagi, saudara nanti baca nanti keterangan di bawahnya yang saya sebut. Nah, di dalam tulisan ini, sejak dari zamannya Nabi Muhammad ada, para sahabat ini juga dua pandangan, Pak. Oh, ya. Jadi ada sahabat yang mengatakan bahwa yang dikorbankan adalah Nabi Ismail. Ada sahabat yang mengatakan bahwa yang dikorbankan adalah Nabi Ishak. Jadi udah sejak dari dulu memang udah banyak udah beda gitu. Nah, salah satu sahabat Nabi yang mengatakan dan beberapa teman-temannya satu kelompok ini adalah Umar bin Khattab. Orang Islam di seluruh dunia tahu siapa Umar bin Khattab. Jangan main-main sama orang ini. Ini adalah tangan kanannya Nabi Muhammad. Jadi itu orang yang sangat dipercaya dan itu dia tegas dan keras orangnya. Umar bin Khattab. Nah, pernah ditanya dalam tulisan ini saya baca ini, Pak. Karena sebagai pengetahuan kan. Untuk memberi pencerahan kepada umat. Lalu diskusilah Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad kepada sahabat-sahabatnya, siapa yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim. Lalu Umar bin Khattab menjelaskan bahwa yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim itu adalah Ishak dan bukan Ismail. Umar bin Khattab bilang bahwa itu adalah Ishak. Jadi sejak bersama dengan para sahabatnya Nabi Muhammad ini memang kelompoknya udah ada dua pecah. Nah, Umar bin Khattab secara tegas mengatakan bahwa yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim adalah Nabi Ishak. Lalu dari mana dia mendapatkan penjelasan ini? Lalu Umar bin Khattab bilang, Nabi Yakub pernah tulis surat kepada putranya Nabi Yusuf. Yang menjelaskan bahwa ayahnya dia yang bernama Ishak lah yang dikorbankan. Jadi ada surat Nabi Yakub kepada putranya Nabi Yusuf. Dan surat ini mungkin dibaca oleh Umar bin Khattab sampai kemana-mana gitu pada zaman itu. Nah, lalu dari surat inilah muncul keterangan bahwa Umar bin Khattab mengatakan yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim adalah Ishak. Ishak. Karena ada surat itu. Nah, itu di dalam Al-Quran, Islam. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab, Alkitab secara terang benderang, bahwa Tuhan Elohim yang menjadikan langit dan bumi, Tuhannya Abraham ini berkata bahwa dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1 dan ayat yang kedua itu, ayat yang kedua berkata begini, Abraham, ambillah anakmu yang tunggal yang engkau kasih itu, yaitu Ishak. Di situ ada nama Ishak, Pak. Disebutkan secara terang benderang ada Ishak. Pertanyaannya adalah banyak sahabat Muslim yang bertanya, kan anak tunggal itu kan Ismail, ya kan? Anak tunggal.
Nah, saya mau kasih penjelasan. Satu-satunya anak yang ada pada Abraham pada waktu itu adalah Ishak. Ismail sudah diusir sama ibunya. Ya. Jadi benar Tuhan bilang, ambillah anak yang tunggal yang engkau kasih, yaitu Ishak. Iya. Dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-21, itu Abraham dan Hagar dan Ismail sudah diusir, Pak. Iya. Pengusiran Abraham di pasal 21 yang tadi saya baca. Pasal yang ke-22, lalu kepercayaan Abraham diuji. Ayat 20, pasal 22 kitab Kejadian. Lalu saya baca aja dari ayat pertama. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham dan firman kepadanya, Abraham, sahutnya ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yaitu Ishak. Ya. Yaitu Ishak. Jadi benar anak yang tunggal pada zaman itu Abraham yaitu Ishak. Ya. Karena Ismail kan sudah pergi sama ibunya yang bernama Hagar. Demikian Pak Gembala. Jadi secara terang benderang bahwa Alkitab mencatat bahwa yang dikorbankan oleh Nabi Abraham itu adalah Ishak. Dan juga didukung lagi oleh pandangan yang sesudah beberapa ribu tahun sesudahnya, Umar bin Khattab, sahabatnya Nabi Muhammad, dan juga penjelasan daripada Profesor Kiai Haji Nazaruddin Umar yang mengatakan bahwa tidak secara terang benderang Al-Quran menyebut Nabi Ismail. Itu penjelasannya Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Ya. Ini penjelasan yang dibutuhkan banyak orang untuk bisa memahami siapa sih sebenarnya yang diperintahkan Tuhan untuk dikorbankan. Dan kemudian dilaksanakan oleh Abraham. Terima kasih Pak Andi. Siap. God Lovers, GKRI Diaspora City Center memiliki beberapa program diakonia guna membantu orang lain yang membutuhkan. Barangkali ada God Lovers yang tergerak untuk berpartisipasi, untuk memberikan perhatian, sumbangan saudara. Nah, apabila saudara digerakkan Tuhan, silakan menghubungi kami. Informasi lengkapnya bisa kita simak pada video berikut ini. Pak Andi, Tuhan memberikan janji-janjinya, baik kepada Sarah maupun kepada Hagar. Nah, menurut Pak Andi, apa saja perbedaan janji Tuhan kepada keduanya? Janji Tuhan kepada Hagar memang sesudah dari peristiwa pengusiran bersama dengan Ismail, catatan Hagar tidak ada lagi. Oh, berhenti sampai di situ. Nah, Ismail kembali lagi sesudah diusir itu, kembali lagi bersama dengan Ishak pada waktu Abraham meninggal.
Abraham meninggal, lalu datanglah Ismail dari tempat perkampungannya bersama dengan anak cucunya. Nah, lalu menguburkan Untuk menghormati ayahnya, bapaknya. bapaknya. Dan sesudah itu tidak ada lagi janji terhadap Hagar, Pak. Hilang di dalam Alkitab. Telah hilang. Iya. Nah, lalu memang janji, kalau kita bicara tentang janji kepada Hagar, bahwa Hagar itu memang diberkati anak Ismail ini dengan 12 raja-raja gitu, Pak. Dia memang diberkati karena dia anak Abraham. Iya. Dan Tuhan berkata dalam kitab Kejadian pasal yang ke-16 itu bahwa aku akan menjadikan dia bangsa yang besar. Diberkati juga menjadi bangsa yang besar. Dan perbedaannya berkat dengan Ismail dan Hagar ini kepada Sarah dan Ishak itu memang berbeda, Pak. Berbeda. Ada ayatnya. Di dalam ada ayatnya itu kepada Sarah itu diberikan janji bahwa aku akan memberkati engkau seperti bintang di langit, Pak. Jadi kepada Hagar dan Ismail tidak diceritakan bahwa berkat itu seperti bintang di langit. Itu memang ada perbedaan. Nah, kalau saya baca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22 ini, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17, demikian Pak bunyinya. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri dan demikian firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, maka aku tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal. Itu berbicara tentang pengorbanan Ishak nih. Lalu ayat berikut dia berkata, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Jadi bukan hanya diberkati 12 raja-raja, Pak. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan yang kedua, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan pasir di pinggir laut. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ayatnya yang ke-18, oleh karena keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Dan inilah yang dicari, keturunan Abraham. Inilah yang dicari, keturunan Abraham akan mendapat berkat. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat dari Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba sampai meninggal dan dikuburkan di situ. Jadi dua janji yang berbeda. Kalau Abraham dan Sarah dan Ishak dijanjikan seperti bintang di langit. Kepada Abraham dan Hagar dan Ismail tidak dijanjikan untuk menguasai bangsa-bangsa. Hanya 12 raja-raja. Betul juga, 12 raja-raja, betul. Karena raja-raja Arab kan dari mereka semua itu. Iya. Itu memang ada perbedaan yang mencolok di situ. Iya. Nah, Pak Andi, apa makna Kejadian 17 ayat 18 dengan Kejadian 17 ayat 15 dan 16? Apakah Abraham meragukan janji Tuhan bahwa Sarai akan diberkati dan diberikan anak laki-laki sehingga ia akan menjadi ibu bangsa-bangsa? Oh, ini Kejadian ya, berarti ini dari Alkitab ya? Iya. Kejadian, Abraham berkata, oh iya, ini saya sering kupas ini ayat. Kiranya anak Abraham dalam kondisi usia yang sudah sangat lanjut, dan katanya tidak mungkin untuk mendapatkan anak, lalu dia berdoa kepada Tuhan, kiranya Ismail lah yang meneruskan generasiku, kata dia. Tapi kalau saya baca ayat ini tidak berhenti di sini, ayat ini, Pak. Coba ayat berikutnya. Tetapi Allah berfirman, ini penjelasannya. Ini jawaban dari doa Abraham. Abraham kan berdoa, ya Tuhan, kiranya Ismail aja menjadi penerusku, menjadi generasiku, baik mewarisi hartaku, mewarisi imanku. Gitu. Biarlah Ismail saja. Karena Ishak ini kan belum ada, ini belum nampak. Nah, lalu muncul Tuhan jawab Abraham. Tidak. Jadi memang sudah ditolak.
Oh. Kata tidak berarti permintaan Abraham ditolak sama Tuhan. Tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu dan engkau akan menamakan dia Ishak. Aku akan mengadakan, perhatikan janjinya. Aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Perjanjiannya kekal, Pak. Jadi tidak bisa dibatasi oleh dunia, kekal. Kata kekal itu kan langit dan bumi ini bisa hilang, tapi janji Tuhan itu kan kekal, Pak. Iya. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Itu kata-kata yang kekal di dalamnya. Nah, lalu itu yang pertama. Yang kedua, Pak. Yang kedua bahwa kalau disebut bahwa Abraham ini tidak sabar menanti janji Tuhan, tidak juga, Pak. Oh. Abraham bukan orang yang nggak sabar, dia orang yang sabar, Pak. Orang yang sabar, bahkan anaknya yang baru dilahirkan, yang dia nanti-nantikan Ishak, diminta lagi dikorbankan, dia memberikannya. Dia orang yang tulus hati, orang yang ikhlas dan orang yang sabar. Kenapa Abraham orang yang sabar? Karena kita lihat dalam kitab Roma pasal 4. Ini jawabannya di sini. Pertanyaan ini jawabannya ada dalam kitab Roma pasal yang keempat. Saya baca. Kitab Roma pasal yang keempat, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya baca untuk God lover. Roma pasal 4 tentang Abraham ini bukan yang gak sabar. Abraham sabar. Dijelaskan oleh Alkitab. Ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Nggak ada lagi dasar karena usia udah tua, 100 tahun. Namun Abraham berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya, demikiannya banyaknya nanti keturunanmu. Abraham tetap pegang janji Tuhan. Cuman Sarah, Pak. Sarah doang. Sarah yang kurang Sarah sabar. aja. Sama dengan kita sekarang. Kadang-kadang kita nurutin kemauan istri. Padahal kita nggak sanggup. Kita mah sabar aja. Kadang-kadang kita kemauannya istri dituruti sama Abraham karena disayang sama istrinya, Pak. Sama dengan kita semua sekarang. Kita sayang sama bini kita turuti kemauannya. Padahal kadang-kadang nggak bener. Saya baca kelanjutannya, Pak. Saya baca kelanjutannya. Perhatikan. Ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20 jawabannya. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, Pak. Disebutkan ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan Allah, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang ia janjikan. Jadi Abraham tetap kekeh, tetap kuat bahwa dia bukan orang yang tidak sabar untuk menanti Tuhan. Hanya saja Sarah yang gak sabaran. Karena tidak kesabaran Sarah inilah lahirlah Ismail yang menjadi keledai liar bersama dengan anak-anaknya Kedar dan Nebayot. Demikian. Baik. Terima kasih Pak Andi. Nah, menurut Pak Andi, kenapa Allah menguji Abraham harus dengan cara mengorbankan anak yang sangat dikasihinya? Apa nggak ada cara lain? Kenapa harus korban manusia? Nah, sebenarnya ini ada dua ujian di sini. Yang pertama ada ujian tentang kerelaan. Dia rela nggak? Apa yang sudah diberikan ini kalau Tuhan ambil kembali, rela nggak? Makanya oleh orang manusia sekarang adalah semua titipan Tuhan. Mau anak, mau suami, mau istri, mau harta, mau jabatan. Kalau Tuhan mau ambil seketika, ya harus ikhlas. Nah, rela nggak Abraham dengan ujian ini? Tuhan sih tahu, nggak mungkin anak ini dikorbankan, disembelih itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi yang pertama adalah berbicara tentang kerelaan dan ikhlas. Jadi manusia memang harus rela dan ikhlas. Dan yang kedua, korban ini bernubuat tentang korban tentang
Yesus Kristus menjadi korban domba anak Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi kalau di dalam Islam, Ismail diganti dengan kibas. Ismail diganti Dengan kibas kan? Kibas Kalaupun itu apa, Ismail yang dikorbankan kan diganti dengan kibas. Kibas itu binatang besar seperti kambing. Oh. Kambing gitu. Kibas itu kambing. Memang ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa diganti dengan kibas. Kibas. Ya. Nah, kalau di dalam Alkitab, Ishak diganti bukan dengan kambing, tetapi dengan domba. Domba. Tujuannya untuk apa? Bukan hanya sekedar hari itu Abraham dengan Ishak, tetapi bernubuat tentang masa yang akan datang. Oh, jadi ada dua makna ya? Dua makna. Ini bicara tentang kerelaan. Kerelaan dan juga kedua, nubuatan Yesus yang akan jadi anak domba Allah. Anak domba yang dikorbankan. Iya. Baik. Jadi kalau kita membaca Alkitab dari runtun, Pak, dari runtun, akhirnya kita bisa memahami, oh ini tujuannya. Ini tujuannya gitu. Nah, jadi kita tidak hanya belajar dari orang ini, tetapi harus belajar dari Alkitab, karena Alkitab adalah kebenaran yang mutlak. Nah, gitu. Terkait dengan ini tadi nih, Pak Andi, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari iman dan ketaatannya Abraham untuk kita hari ini sebagai orang percaya? Oh ya, pelajaran yang kita ambil dari ketaatan Abraham adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita dalam dunia, bila Tuhan berkehendak mengambil segala sesuatunya, dia akan ambil. Contohnya Pak, tidak hanya kepada Abraham, tetapi ada juga seorang nabi sejaman dengan Abraham, tetapi tidak satu kota Pak. Namanya Nabi Ayub. Nabi Ayub. Ya. Nabi Ayub ini kan diberi rezeki, diberi kekayaan, diberi kelimpahan, segala sesuatunya dikasih Pak. Tapi Tuhan mengambil dalam waktu 1 hari. Semua. Anak mati, 1 hari anak mati, harta mati. Ada yang dibakar oleh api dari langit, ada yang dirampok orang, ada yang mati dan lain-lain. Hari itu habis Pak. Semua apa yang ada pada Ayub habis. Dan yang lebih parahnya lagi Pak, ujian Ayub ini penyakit yang tidak ada batas kesembuhannya sampai kapan. Sampai kapan? Bahkan Ayub berkata bahwa sebentar lagi saya mati. Kuburan sudah tersedia bagiku. Bahkan giginya bisa dicopot Pak. Dengan jari ini bisa dicopot. Udah nggak ada harapan Pak. Tapi Tuhan berkata di sorga, enggak, kamu nggak mati. Kamu rela aja. Makanya kuncinya dari pelajaran yang kita dapat dari kisahnya Abraham merelakan pengorbanan anaknya adalah yang kedua, pengalaman hidup. Jadi iman itu bukan saja bicara tentang dengar khotbah, tetapi iman itu adalah pengalaman. Ayub berkata, aku mendengar engkau selama ini hanya dari kata orang. Hanya dari kata orang aku mendengar itu tentang di pasal engkau. Terakhir. Di pasal terakhir, pasal 42. Aku dengar engkau dari kata orang, dari mulut orang aku dengar engkau. Tapi sekarang mataku melihat engkau. Kata Ayub. Jadi setiap ujian kalau kita bisa ikhlas, bisa rela Pak. Jadi kita akan melihat Tuhan. Nah, sedikit cerita Pak. Saya pengalaman rohani saya jadi Kristen Pak. Awal jadi Kristen, saya mimpi didatangi Yesus dan dia pesan kepada saya, kamu haleluya terus. Itu pesan. Dia datang kepada saya dengan mimpi dan saya lihat wajahnya dan dia berkata, haleluya terus. Jadi itu pesannya. Dan sampai sekarang saya mungkin ribuan kali mengucapkan haleluya setiap hari. Haleluya aja, haleluya. Nah, terus sakit penyakit yang saya pernah bersaksi di mimbar. Sakit penyakit retak tulang belakang dan penyakit tumor ganas di kaki. Nah, saya udah bilang sama Tuhan, mulai saat ini saya tidak akan ke dokter. Saya tahu engkau tabib di atas segala tabib. Saya bilang. Tuhan Yesus datang lagi kepada saya dalam mimpi. Dalam mimpi dia bilang sama saya, ketahui olehmu bahwa aku Tuhanmu yang ajaib. Jadi dengan kalimat aku Tuhanmu yang ajaib, dia menyembuhkan 2 penyakit saya. Tanpa obat, tanpa dokter Pak. Saya sehat sampai sekarang. Jadi pengalaman saya
mengiringi Yesus ini itu hebat, Pak. Jadi Ya. bukan lagi saya dengar khotbah pendeta tentang mukjizat itu, Ya. tapi pengalaman. Jadi Iman Tuhan itu dialami ya. Iman itu dialami, betul Pak Pendeta. Jadi pengalaman ini adalah yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi yang bagian kita adalah kesetiaan kita terhadap iman kepada Yesus. Kalau kita jadi orang Kristen, kesetiaan kita terhadap pelayanan kita kepada firman Tuhan menjadi pendeta atau penginjil atau hamba Tuhan, layani Tuhan sampai mati. Amin. Ibadah sampai mati. Jangan tinggalkan Tuhan. Meskipun ada agama yang memberitakan Yesus yang lain atau juru selamat yang lain. Dalam hidup kita tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada juru selamat yang lain kecuali Yesus Tuhan dan juru selamat kita. Iya. Amin. Makanya di dalam kitab Galatia itu, Pak, Galatia itu disebutkan, berkata bahwa kita ini adalah keturunan Sarah yang merdeka. Ya. Saya rasa ini baru rasa, Pak, belum yakin, baru rasa. Boleh dong merasa-rasa. Ya. Saya rasa bahwa kalimat merdeka yang digunakan oleh Bung Karno dan para pendiri negara pada waktu 17 Agustus dan kita nyanyikan merdeka Indonesia, merdeka segala macam. Saya percaya dan saya rasa itu diambil dari Alkitab, Pak. Oh. Kenapa diambil dari Alkitab? Satu ayat. Dasarnya apa? Satu ayat dasar. Iya. Ini masih ada hubungan dengan Hagar dan Sarah dan Abraham, Pak. Oke. Iya. Saya baca ya, Pak. Saya baca di dalam Galatia pasal 4 ayatnya yang itu tentang Hagar dan Sarah juga, Pak. Perikopnya Hagar dan Sarah. Masih dalam talkshow kita hari ini. Hagar dan Sarah. Dan lalu ayat yang ke-28 sampai dengan 31, Pak. Dan kamu saudara-saudara, kamu juga sama seperti Ishak adalah anak janji. Tetapi seperti dahulu, ia yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang. Jadi kita sabar aja. Ya. Tetapi apa kata nas Alkitab, kitab suci, usirlah hamba perempuan itu bersama dengan anaknya. Sebab anak hamba perempuan itu tidak menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka. Ayat 31-nya, Pak, secara terang benderang. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Merdeka, haleluya. Merdeka, haleluya. Merdeka, haleluya. Teriakan merdeka boleh dong. Iya. Ini ada kalimat merdeka loh, Pak. Iya. Itu hebatnya di Alkitab. Kalimat merdeka pun ada di Alkitab. Jadi kita adalah anak-anak dari Sarah. Dari Sarah yang merdeka, Pak, bukan merdeka. hamba. Amin. Nah, terakhir, Pak. Ya. Dari perspektif Kristiani, pelajaran apa yang dapat kita peroleh dari tindakan Sarah menyerahkan Hagar kepada Abraham di saat sebelumnya Allah sudah menyatakan janji keturunan yang besar itu bagi keturunan Abraham dan Sarah, bukan dari Hagar. Nah, apa pelajaran yang bisa kita peroleh dari ketidaksabarannya Sarah ini, Pak? Oke. Saya pada waktu Musa dalam kitab Keluaran pasalnya yang ketiga, saya baca, Pak, ada pasal yang ketiga kitab Keluaran. Ini Tuhan kembali berbicara tentang Abraham ini. Saya baca satu kitab ini. Kitab Keluaran pasal yang ketiga, saya kutip perkataan ini. Musa diutus Tuhan, pasal 3 dari kitab Keluaran, ayat 6, Pak. Lagi ia berfirman, Akulah Tuhan Allahmu, disebutkan. Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, Allah Abraham. Disebutkan Allah Abraham. Ya. Yang kedua, tidak disebutkan Allah Abraham, Ishak dan Yakob, Pak. Tetapi disebutkan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakob. Oh. Jadi disebutkan ketiga-tiganya Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakob. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Jadi Tuhan berbicara kepada Musa, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakob.
tidak ada ayat di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Allah itu Allah Abraham, Allah Ismail, Allah Ishak, dan Allah Yakob. Enggak ada. Ya, Tidak ada, Pak. tuh. Yang ada adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakob yang diganti nama menjadi Israel itu. Jadi secara terang benderang bahwa generasinya Abraham yang diberkati Tuhan itu adalah yang datangnya dari Abraham, yang datangnya dari Ishak, yang datangnya dari Yakob, yang turun kepada nabi-nabi Israel, sampai kepada Daud, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, sampai dengan Yohanes Pembaptis, sampai dengan Yesus Kristus secara kemanusiaan disebut anaknya Daud. Jadi inilah generasi. Inilah yang dicari oleh tiga agama ini. Siapa sebenarnya? Makanya Yesus dalam perjanjian baru dia berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Iya, iya. Sebelum Abraham ada, aku telah ada, kata Orang dia. yang nggak ngerti bisa salah paham dengan perkataan Yesus itu ya. Oh iya, betul, betul. Orang yang nggak paham apa maksudnya sebelum Abraham ada dia telah ada. Makanya orang Yahudi berkata, kamu umurnya belum sampai 50 tahun. Betul. Nah, ini makanya Tuhan Yesus sering kali berkata tentang tentang kehidupan yang kekal di sorga itu. Dia berkata begini, kamu tidak paham kuasa Allah dan kitab suci. Dan orang-orang ini kan tidak paham dengan kuasa Allah kitab suci. Iya. Ya, mereka pikir bahwa Yesus adalah nabi, sama seperti nabi-nabi yang lain. Enggak. Yesus memang nabi, tapi nabi yang datang karena firman Tuhan. Firman yang menjadi manusia namanya Yesus. Yesus disebut utusan. Iya, karena dia membawa kebenaran, membawa hidup, membawa kerajaan sorga. Dan jangan kamu mati kalau tidak di dalam Yesus. Amin. Iya. Tidak ada nabi baik dalam Alkitab maupun dalam kitab yang lain yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke sorga kalau tidak lewat aku. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah air hidup. Akulah roti hidup. Akulah terang dunia. Dalam Yesus Kristus.